Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak salih-salihah level kelas 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Ya. Akbar. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran PAI di semester 1 di tahun ajaran 2023-2024. Masih semangat? Semangat. Pasti Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Kita sebelum pembelajaran baca doa dulu ya, salih-salihah. Siapa yang bersedia mimpin? Siapa yang mau dapat pahala kebaikan? Bu Sri, Bu. Ismail, Bu. Bu Sri, biasanya Bu Sri yang Pemimpinnya cerdas. biasanya Bu Bu Sri, Sri ya. Ya. Coba kita dengarkan yang mau mimpin, silahkan. Mbak Sri, teman-temannya dipimpin berdoa dengan baik. Ya, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Makasih Salihah. Sama-sama, Bu. Oke, hari ini kita kemarin teman-teman solih-solihah sudah belajar di bab 3 itu tentang anak solih. Hari ini kita akan melanjutkan ke bab 4. Anak solih kemarin sudah belajar tentang keberagaman, menghormati orang tua, dan lain-lain. Nah, hari ini kita mau ke bab 4. Bab 4 tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tadi malam belajar? Ngantuk, Bu. Oh, tadi malam ngantuk. Ya. Bab 4 yaitu tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Tapi sebelumnya, ada nggak teman-teman yang belum hadir ini di ruangan kita? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Berarti kita bersyukur kepada Allah bahwa teman-teman semua diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk tetap bertolabul ilmu. Oke, teman-teman. Iya. 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 Siap untuk belajar. Jawabnya satu saja sayangku. Iya ya, biar semangat. Iya. Siap untuk belajar. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar teman-teman salih-salihah dapat memahami makna pengertian dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Sudah pernah kan ya mendapatkan hadiah? Sudah, Bu. Mestinya karena sekarang udah di kelas 5, sudah sering melihat kegiatan zakat juga. Sudah juga bersedekah, sudah juga pernah infak. Nah, sebelum ke pembelajaran, kita lihat ini. Siapa yang mau bacain ini? Nah, siapa yang ingin jadi anak solih? Siapa yang ingin hatinya lapang? Siapa yang ingin hati lapang dengan berbagi? Ayo berzakat, infak, sedekah, dan hadiah. Oke. Nah, jadi teman-teman, biar ini melekat di dalam hati kita, agar bisa dilakukan dalam keseharian kita, maka kita harus sering-sering ingat-ingat clue-nya. Bahwasanya kuncinya, kalau ingin menjadi anak yang solih, ingin hatinya lapang, sesuai dengan tema pembelajaran kita hari ini, maka ayo kita berzakat, infak, sedekah, dan hadiah. Ya. Gambar ini kelihatan, teman-teman salih-salihah? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Sudah tahu ini gambar orang ngapain ya? Bersalaman. Ini ada gambar tentang
orang yang suka berbagi, orang yang pernah mendapatkan juara, pernah mendapatkan piala seperti Taufik itu biasanya juara kelas, dapat hadiah dan piala. Selanjutnya yaitu kita akan lebih memperdalam tentang zakat. Pengertian dari zakat yaitu berasal dari kata zakah, yuzaki, tazkiyah, yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Sedangkan menurut istilah tertentu yang diberikan kepada golongan orang tertentu dengan beberapa syarat. Oh iya, salihah, zakat termasuk rukun Islam keberapa ya? Ketiga, Bu. Iya, good. Beberapa golongan orang yang berhak menerima zakat. Ada di dalam surat At-Taubah ayat 60 ya. Di dalam surat At-Taubah ada ketentuan orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut juga dengan mustahik. Kalau orang yang menerima zakat namanya mustahik. Tapi kalau orang yang memberikan zakat namanya muzaki. Ingat-ingat ya, jadi ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, ada gorib, ada rikob, gorim ya, rikob, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ini adalah 8 golongan yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 60. Oke, salih-salihah, kita ke pengertiannya dulu ya, untuk lebih jelasnya nanti bisa di pertemuan berikutnya. Tadi adalah pengertian dari zakat. Zakat itu untuk memberikan harta kepada orang lain ya, memberikan harta kita untuk orang lain. Kemudian maksud dan tujuannya zakat. Nah, ini manfaatnya zakat. Manfaat, maksud, dan zakat adalah meringankan beban orang lain, membersihkan harta dan jiwa, mendidik diri agar menjadi seorang pemurah dan penolong, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Ya, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengasah kepedulian kita terhadap sesama, menciptakan hubungan kasih sayang antara orang-orang yang mampu dan tidak mampu. Ini adalah manfaat atau kegunaan zakat yang setiap tahun kita keluarkan. Karena tadi, apa tadi hukumnya zakat? Wajib, Bu. Iya, karena tadi hukum zakat adalah wajib, maka inilah manfaat-manfaatnya agar kita menjadi seorang hamba yang bersyukur atas nikmat Allah dan intinya punya rasa kepedulian, kasih sayang terhadap sesama. Kemudian, pengertian dari sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako, artinya benar. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga. Sedekah dapat berupa materi atau non-materi. Ya, apa contohnya yang non-materi? Bisa dengan perbuatan kita. Seperti misalnya tersenyum, itu juga adalah sedekah. Tabasumuka fi wajhi akhika sodako. Jadi senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi sedekah ini tidak harus berbentuk uang, tidak harus berbentuk barang, tetapi sedekah juga bisa ketika kita membantu teman kita yang dalam kesulitan. Kalau membantu mengerjakan PR termasuk sedekah bukan ya, salih-salihah? Iya, Bu. Iya, karena mengandung hal amal di situ ya. Jadi ketika kita menolong teman kita yang jatuh, membantu temannya ibaratnya nggak lupa bawa pensil, bawa pena, kita berikan, itu termasuk ke dalam sedekah. Terus kita nggak cemberut aja di depan temannya juga sedekah ya. Kemudian pengertian dari yang satu lagi yang pemasuk materi kita adalah hadiah. Nah, hadiah adalah pemberian cuma-cuma kepada seseorang atau suatu lembaga. Hadiah bisa diberikan kepada siapa saja dan kapan saja. Bentuk hadiah bisa berupa apapun yang tidak harus berbentuk barang. Hadiah berupa pujian apa? Dengan kata-kata yang baik, memuji teman kita yang misalnya dalam mengerjakan PR-nya yang nilainya paling bagus. Kita hadiahi dengan ungkapan pujian yang menimbulkan semangat dia untuk lebih semangat lagi dalam belajarnya. Sebagai kata-kata motivasi, barokallah, itu juga bisa disebut, selain sedekah juga bisa
berupa hadiah yang kita berikan buat teman. Nah, teman-teman, setelah ini nanti, karena ini adalah suatu aktivitas yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman bisa langsung mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Bisa di sekolah, bisa di rumah, ataupun di mana teman-teman berada. Nanti Ibu akan bagi teman-teman dalam suatu kelompok. Kelompoknya, sebenarnya dalam kelompok itu silakan teman-teman musyawarahkan contoh-contoh selain nanti buat mapping. Are you ready? Ready. Ready ya, harus semangat. Teman-teman harus semangat. Jadi berbagi kelompoknya kita berhitung 1 sampai 4. 1, 2, 3. Ya, udah dapat 4 kelompok ya. Yang satu gabung dengan teman-teman yang tadi menyebutkan angka 1. Yang 2 gabung yang tadi temannya menyebutkan angka 2. Nah, silakan membentuk kelompok dan tugasnya di kelompok itu adalah teman-teman mencari contoh atau membuat suatu mind mapping atau peta konsep. Nah, bisa dimengerti dengan tugas kelompoknya? bisa Bu. Alhamdulillah, memang luar biasa anak-anak kelas 5 ini semangatnya luar biasa. Tidak juga banyak yang nggak serius, semuanya semangat semua. Silakan Ibu kasih waktu untuk bekerja kelompok. Jangan lupa ketika memulai, awali dengan basmalah, walaupun tadi kita sudah berdoa, tetapi ketika berkelompok kita buat doa lagi di kelompok masing-masing. Dan jangan lupa minta kepada Allah diberikan kemudahan. Jangan lupa doanya, Allahumma yasir wala tu'asir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan kesulitan. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Oke, cukup. Sudah selesai diskusinya. Solih-solihah, segera merapat. Nanti mempresentasikan masing-masing kelompoknya. Ada salah satu yang bersedia menyampaikan presentasi? Kelompok 1, hasilnya seperti apa? Silahkan presentasikan sebisa teman-teman. Cukup Bu. Udah istirahat Bu. Iya cukup, udah istirahat. Alhamdulillah, hebat-hebat semua murid-murid Ibu kelas 5 ini. Luar biasa yang menyampaikan bahwa ada pembagian zakat. Ada pembagian zakat yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Habis itu zakat malnya dibagi lagi. Zakat malnya ada macam-macam. Ada zakat profesi, ada zakat peternakan, ada zakat pertambangan, ada zakat pertanian, luar biasa. Teman-teman sudah paham semua dengan materi tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, tapi ada tugas lagi yang akan teman-teman bawa pulang untuk dikerjakan di rumah, yaitu mengerjakan LKPD. LKPD-nya berisi apa? Nanti dilihat di buku modul teman-teman, tugas apa yang ada dalam LKPD. Jadi silakan teman-teman nanti kerjakan di rumah. Siap? Siap Bu. Ya, alhamdulillah. Untuk besok kita akan membedakan, akan membagikan juga apa sih yang hasil yang sekarang, hasil dinilai sekarang, hasil diskusi teman-teman, itu akan berlanjut besok ya teman-teman ya. Ya Bu. Mungkin itu saja. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materi pada hari ini benar-benar bisa teman-teman serap dan bisa teman-teman praktikkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika Ibu menyampaikannya terlalu cepat materinya. Dan terima kasih atas kerjasama teman-teman semua.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.